Materi selanjutnya yaitu poin C mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Jadi, apa sih itu reaksi eksoterm? Reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang melepas kalor. Jadi, terjadinya perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Dengan ciri-ciri terjadinya kenaikan suhu. Delta H bernilai negatif. Terus, entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan. Contohnya itu ada reaksi pembakaran, reaksi batu kapur sama air, kemudian reaksi pencernaan maksimum, pembuatan es batu. Nah, contoh reaksinya di sini ada reaksi pembakaran dari C5H12 ditambah 8O2 menjadi 5CO2 plus 6H2O, delta H-nya minus 100 kJ. Jadi delta H itu bernilai negatif. Nah, delta H-nya itu diletakkan di samping reaksi, seperti itu. Nah, kemudian reaksi eksoterm dan endoterm. Bagian reaksi eksoterm, kita bahas mengenai diagramnya. Nah, diagram entalpi reaksi ekso itu seperti apa sih? Jadi, reaktannya itu di atas, kemudian produknya di bawah. Kenapa? Karena entalpi produk itu lebih kecil daripada entalpi reaktan. Jadi yang reaktan lebih besar. Jadi reaktannya di atas, seperti itu. Nah, panahnya ke bawah. Kenapa? Karena ya panah itu selalu menunjuk ke produk atau P. Di situ lambangnya P ya. Nah, delta H-nya mengikuti kalau reaksi ekso tadi ciri-cirinya adalah negatif. Kemudian untuk contohnya kan tadi reaksinya reaksi pembakaran ya. Jadi kita mengikuti contoh yang tadi C5H12 plus 8O2 menghasilkan 5CO2 plus 6H2O, delta H-nya minus 100 kJ, dan di situ diagramnya yang bawah itu C5H12 plus 8O2 dimasukkan karena itu termasuk reaktan ya, yang di sebelah kiri panah, kemudian yang sebelah kanan panah itu termasuk produk atau hasil reaksinya. Nah, itu dituliskan di bawah 5CO2 plus 6H2O itu kalau diterapkan ke bagannya. Kemudian delta H-nya di situ dituliskan aja minus 100 kJ. Seperti itu. Kemudian di sini ada reaksi endoterm. Reaksi endoterm itu kebalikannya dari reaksi eksoterm. Nanti bisa disimpulkan sendiri ya perbedaan dari reaksi ekso dan endo. Jadi reaksi endoterm ini adalah reaksi yang menyerap kalor. Terjadinya perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem dengan ciri-ciri terjadinya penurunan suhu, delta H bernilai positif, kemudian entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan. Contohnya itu ada reaksi es mencair, reaksi penguapan air, reaksi fotosintesis yang berasal dari sinar matahari. Nah, contoh reaksinya di sini ada reaksi penguapan air dengan reaksinya seperti H2O, di situ liquid. Nah, berubah menjadi H2O, di situ fasenya gas. Seperti itu. Jadi reaksi penguapan air contohnya seperti itu dan termasuk reaksi endoterm. Nanti selanjutnya akan dijelaskan diagram entalpi endoterm. Kemudian untuk diagram entalpi reaksi endonya seperti ini. Kan dari awal reaksi itu kan reaktan menghasilkan produk seperti itu ya bagannya. Kemudian P-nya di atas, produknya di atas, terus reaktannya di bawah. Kenapa? Karena entalpi produk itu lebih besar daripada entalpi reaktan. Itu kalau reaksi endoterm. Dan delta H-nya itu positif. Panahnya jadinya ke atas. Nah, ingat panah itu selalu menunjuk ke arah produk. Seperti itu, atau lambangnya di situ P. Nah, silakan diperhatikan. Di sini ada contoh soal. Saya akan mencontohkan satu soal mengenai reaksi ekso dan endo. Jadi, nomor 1 di dalam kelas kimia direaksikan NH4Cl padat atau amonium klorida padat dengan PaOH2 atau barium hidroksida padat sehingga menghasilkan BaCl2, H2O dan gas amonia atau NH3. Nah, pada reaksi tersebut ternyata suhu Celcius turun dari 25 derajat Celcius ke 12 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah tunjukkan yang mana sistem dan lingkungan, kemudian reaksi di atas itu termasuk ekso atau endo. Kemudian buatlah diagram entalpinya. Nah, silakan untuk ditulis terlebih dahulu, boleh dikerjakan terlebih dahulu, kemudian saya contohkan untuk satu soal ini. Jadi pembahasannya seperti ini. Poin yang A,
tunjukkan yang mana sistem dan lingkungan. Jadi sistemnya itu adalah NH4Cl dan BOH2 padatannya. Kemudian lingkungannya itu adalah gelas kimia dan termometernya. Ingat, sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau yang sedang diamati, sedangkan lingkungannya itu adalah segala sesuatu yang di luar sistem. Jadi yang termasuk adalah termometer dan gelas kimia itu lingkungan, kemudian sistemnya padatan itu. Kemudian yang B itu termasuk reaksi apakah, jadi reaksi endoterm. Jadi di situ jelas termasuk reaksi endoterm karena terjadinya penurunan suhu dari 25 derajat Celcius ke 12 derajat Celcius dan entalpi produk itu lebih besar daripada entalpi reaktan. Kemudian untuk yang C, diagram entalpi reaksi endotermnya, ingat reaksi itu kan reaktan menghasilkan sebuah produk. Di situ panahnya menuju ke atas karena panah itu selalu menuju ke produk P, simbolnya P. Kemudian delta H-nya positif karena reaksi endoterm. Kemudian produknya yang di atas, reaktannya di bawah. Di situ langsung saja dituliskan produknya yaitu PaCl2 plus 2H2O plus 2NH3. Kemudian yang bawah reaktan 2NH4Cl plus BaOH2. Panahnya ke atas karena menuju ke produk. Delta H-nya dituliskan positif seperti itu saja karena di soal tidak dituliskan nilai dari delta H itu sendiri.